Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Munim Anugrah dari kelas Pendidikan Fisika A Angkatan 2017 Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai seremonial formal, co-kurikuler, ekstrakurikuler, dan best practice sekolah. Seremonial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat upacara, sedangkan formal berarti sesuai dengan peraturan yang sah. Jadi, seremonial formal adalah kegiatan yang bersifat upacara dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang sah. Seremonial formal yang dilakukan di sekolah adalah upacara bendera dan rapat. Tata upacara bendera. Upacara terdiri dari dua kata, yaitu upa dan cara. Upa artinya rangkaian dan cara artinya tindakan. Sedangkan tata artinya mengatur, menata, dan menyusun. Jadi, tata upacara bendera adalah tindakan dan gerakan yang dirangkaikan dan ditata dengan tertib dan disiplin. Pada hakikatnya, upacara bendera adalah pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan salah satu pancaran peradaban bangsa. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Dasar hukum upacara bendera ada 3. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, Impres Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang urutan upacara bendera. Tujuan upacara bendera ada 5, yaitu yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membiasakan bersifat tertib dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memimpin. Yang keempat, membiasakan kekompakan dan kerjasama. Dan yang kelima, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pengertian rapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah pertemuan atau perkumpulan untuk membicarakan suatu komunikasi kelompok secara resmi, musyawarah kelompok untuk mufakat. Salah satu media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Fungsi rapat yang pertama itu untuk memecahkan masalah. Dalam rapat akan disampaikan masalah, kemudian akan diselesaikan bersama dalam forum rapat tersebut. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik. Karena rapat ini bersifat tatap muka sehingga tidak dikhawatirkan menimbulkan salah persepsi. Dan yang kelima, sebagai sarana pembentuk peraturan. Dengan kurikuler, kita dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Jenis-jenis kurikuler yaitu intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Pengertian co-kurikuler. Kegiatan co-kurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Tujuan co-kurikuler diantaranya adalah supaya siswa memperdalam dan lebih memahami materi yang ada di intrakurikuler. Dalam melaksanakan kegiatan co-kurikuler ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, dalam memberikan tugas co-kurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang sedang diajarkan. Yang kedua, dalam memberikan tugas co-kurikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitannya bagi siswa sehingga tugas yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan baik pada fisiknya maupun psikisnya. Yang ketiga,
Dalam penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil kemampuan masing-masing siswa. Yang keempat, dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler, hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam penentuan nilai rapor. Pengertian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Walaupun sama-sama dilaksanakan di luar jam pelajaran kelas, bila dibandingkan dengan kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, biasanya di luar intrakurikuler, dan kebanyakan materinya pun di luar materi intrakurikuler, yang berfungsi untuk menyalurkan, mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang, dan sebagainya. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam pelaksanaannya hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan hendaknya tidak membebani siswa. Yang ketiga, dalam jenis kegiatannya hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, industri, dan dunia usaha. Yang keempat, dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan utama, yakni kegiatan intrakurikuler. Tujuan ekstrakurikuler. Secara khusus, kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk yang pertama, menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan kemampuannya secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memandu, artinya mengidentifikasi dan membina, dan memupuk, artinya mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi siswa secara utuh. Yang ketiga, pengembangan aspek afektif atau nilai moral dan sosial, dan psikomotor atau keterampilan untuk menyeimbangkan aspek kognitif siswa. Yang keempat, membantu siswa dalam pengembangan minatnya, juga membantu siswa agar mempunyai semangat baru untuk lebih giat belajar, serta menanamkan rasa tanggung jawab sebagai seorang manusia yang mandiri. Manfaat kegiatan ekstrakurikuler yang pertama, siswa akan terlatih dalam suatu organisasi. Yang kedua, siswa terlatih dalam suatu kegiatan event organizer. Yang ketiga, siswa terlatih menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, siswa terlatih berinteraksi dengan kegiatan luar sekolah. Yang kelima, siswa terlatih mempunyai suatu keterampilan. Yang keenam, siswa terlatih menghargai kelebihan orang lain. Yang ketujuh, siswa terlatih menghadapi tantangan yang akan datang. Yang kedelapan, siswa terlatih membuat relasi yang langgeng atau interpersonal. Yang 9, siswa termotivasi akan cita-citanya. 10, tanpa disadari siswa merasa bertanggung jawab atas kemajuan sekolahnya. Nah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kokurikuler yang pertama adalah memberikan wawasan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membentuk karakter siswa. Yang ketiga, mengembangkan bakat siswa. Yang keempat, menunjang prestasi belajar siswa. Dampak negatif kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yaitu yang pertama, mengurangi waktu belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, sangat menguras stamina para siswa karena waktu mereka istirahat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, terkadang mengganggu kegiatan belajar di kelas. Contoh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Contoh kegiatan kokurikuler antaranya mempelajari
mempelajari buku-buku tertentu, melakukan percobaan sederhana, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya yang berhubungan dengan intrakurikuler. Yang ketiga, maksud saya contoh kegiatan ekstrakurikuler antara lain pramuka, paramura remaja, dan lain-lain. Nah, praktik pembiasaan di sekolah. Pembiasaan adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Agar pembiasaan bisa dengan mudah terlaksana, dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua siswa, supaya program pembiasaan itu tetap terlaksana dalam kehidupan keseharian siswa. Untuk mengajarkan moral atau perilaku akan lebih mengena dengan memberikan contoh daripada sekedar teori. Kegiatan pembiasaan di sekolah. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Contohnya, berdoa sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, hormat kepada bendera merah putih. Dan yang ketiga, berdoa di akhir pelajaran. Yang kedua, kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Contohnya, membiasakan mengucapkan salam, membiasakan bersifat sopan santun, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Contohnya, kelas meeting. Yang kedua, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh atau idola. Contohnya, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, membiasakan rajin membaca, membiasakan bersifat ramah, dan lain-lain. Nah, pembiasaan yang positif ini akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan positif. Yang pertama yaitu saling menghormati antara siswa dan guru. Kegiatan ini didukung oleh 4S, yaitu salam, senyum, sapa, dan sopan. Yang kedua, bertanggung jawab dan bekerja sama. Yang ketiga, taat pada peraturan sekolah. Yang keempat, hormat kepada semua orang, menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik diri sendiri dan orang tua, saling menghargai, dan mengerjakan tugas yang diberikan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya.